makna kata Tuhan dan Allah. Karena hal itu sangat penting dan mendasar ketika kita hendak memahami posisi Yesus di dalam ajaran gereja, yaitu ajaran Tritunggal. Jadi, mengapa Yesus tidak tahu akan akhir zaman, kapan terjadi, dan mengapa Yesus tidak berkuasa menentukan siapa duduk di sisi kiri dan kanannya? Seringkali mereka mengatakan jika dia Tuhan, mengapa dia tidak bisa melakukan hal itu? Itu berarti dia bukan Tuhan. Bagaimana kita menjelaskan dan menjawab hal ini kepada semua orang Kristen, secara khusus kepada kaum polemikus yang mengaku sebagai apologet atau mengaku sebagai seorang mantan Kristen? Mari kita melihat data Alkitab bahwa Yesus tidak berkuasa atau terbatas melakukan dua hal, yaitu siapa yang duduk di sisi kiri dan kanan, dan kapan hari kiamat akan terjadi. Dalam Markus 10 ayat 40 dikatakan, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Hal ini pada Matius 20 ayat 23. Yesus berkata kepada mereka, hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Ayat ini seringkali dikutip oleh para polemikus untuk menyerang ketuhanan Yesus. Sebenarnya karena mereka tidak mengerti beda kata Tuhan dengan Allah. Bapak Ibu bisa menyimak di RBN Channel, ketik saja nanti beda Tuhan dan Allah RBN Channel, maka itu pasti muncul. Yang kedua, hari kiamat. Dalam Markus 13 ayat 32 dikatakan, tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hal ini paralel dengan Matius 24 ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa yang tahu, hanya Bapa sendiri. Jadi 4 ayat ini berbicara dua topik, yaitu Yesus tidak berkuasa menentukan siapa di sisi kiri dan kanan, dan Yesus tidak tahu kapan hari kiamat. Sehingga mereka seringkali mengatakan Yesus bukan Tuhan. Masa Tuhan tidak mengetahui dan tidak berkuasa untuk melakukan hal ini? Apakah benar Yesus terbatas untuk hal tersebut? Untuk memahami hal ini, maka yang harus dipahami adalah bahwa di dalam Alkitab, Yesus diberitakan datang 2 kali ke dunia ini. Kedatangan yang pertama, yaitu kedatangan untuk memberikan keselamatan, pengampunan dosa, pendamaian, memberikan ajaran, memberikan teladan hidup, dan itulah yang dikatakan. Sedangkan kedatangan yang kedua, Yesus menjadi hakim yang adil, dan ini setelah Yesus bangkit, dimuliakan, dan naik ke surga. Akan datang di akhir zaman pada kedatangan yang kedua. Kedatangan yang pertama, tentu Yesus melakukan seluruh kehendak Bapa. Hal ini tertulis di dalam Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Dari ayat ini kita melihat bahwa apa yang dikerjakan Yesus, apa yang diajarkan Yesus, semua adalah kehendak Bapa. Bahkan semuanya Dia lakukan secara sempurna dan taat untuk kemuliaan Bapanya. Hal ini ditegaskan lagi dalam Yohanes 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Artinya di sini bahwa Yesus melakukan segala sesuatu berdasarkan tugas yang diberikan oleh Bapa kepadanya, kan otoritas yang diberikan Bapa kepadanya. Dan kalau kita membaca lebih teliti, Yesus tidak dapat menentukan siapa duduk di sisi kiri dan kanan, serta tidak tahu kapan akhir zaman. Dikatakan Yesus itu pada kedatangan yang pertama. Pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan kedatangan Yesus yang kedua? Apakah kedatangan Yesus yang pertama sama dengan kedatangan Yesus yang kedua?
Ini yang harus disimak sehingga bisa mengambil sebuah kebenaran dari ayat-ayat Alkitab. Tentu berbeda. Kedatangan Yesus yang pertama, maka dua hal itu belum diberikan oleh Bapa kepadanya dan belum waktunya. Tetapi kedatangan yang kedua menjadi sesuatu yang berbeda. Dan tentu kedatangan yang kedua kelanjutan dari kedatangan yang pertama. Kedatangan Yesus yang pertama disempurnakan di dalam kedatangan Yesus yang kedua. Kedatangan Yesus yang kedua sebagai kegenapan dari janji Yesus pada kedatangan yang pertama. Matius 16 ayat 27 kita lihat. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itulah ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Artinya pada kedatangan yang kedua, Yesus sudah berkuasa menentukan siapa di kiri dan kanan, bahkan siapa yang masuk surga dan masuk neraka. Kenapa? Karena dia sudah diberikan otoritas tersebut. Matius 25 ayat 31. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Berbeda ya kedatangan Yesus yang pertama dengan kedatangan yang kedua. Matius 19 ayat 28. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Jadi pada kedatangan yang pertama, memang berbeda posisinya dengan kedatangan yang kedua. Kedatangan yang pertama, Yesus datang untuk menggenapi seluruh hukum Taurat tentang penebusan, pengampunan, keselamatan, pendamaian dengan Allah. Tetapi kedatangan yang kedua, Yesus menyempurnakan kedatangan yang pertama, yaitu dengan dia menjadi hakim yang adil, menjadi raja segala raja, di mana kekuasaan otoritas telah diberikan Bapa kepadanya untuk menentukan siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka. Bahkan dia sudah diberikan waktu kapan dia datang ke dunia ini, menjadi hakim yang adil, menjadi raja segala raja, sekaligus dia di sana nanti yang berkuasa untuk menentukan siapa masuk surga, masuk neraka, dan seterusnya. Yang disimak, dipahami oleh setiap orang, sehingga mengerti tentang mengapa Yesus mengatakan dia tidak berkuasa menentukan di sisi kiri dan kanan, dan mengapa dia tidak tahu kapan akhir zaman itu akan terjadi. Memang tanda-tandanya diberitahukan. Tetapi kenapa begitu? Karena jelas Alkitab mengatakan Yesus bekerja berdasarkan kehendak, otoritas, dan waktu yang diberikan Bapa kepadanya. Mari kita melihat bukti-bukti bahwa Yesus mengerjakan atau mengajarkan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Allah dan untuk kemuliaan Allah, bahkan berdasarkan waktu Allah itu sendiri, waktu Bapa itu. Yohanes 3 ayat 34, Yohanes 4 ayat 34 saya sudah bacakan tadi, tetapi tidak salah saya baca ulang. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yohanes 6 ayat 38, aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Yohanes 10 ayat 37, jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Yohanes 14 ayat 31, aku mengasihi Bapa, dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Perhatikan ya, seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Yohanes 17 ayat 4, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Jadi benar-benar Yesus taat sempurna kepada Bapa. Dan Yesus benar-benar sempurna melakukan kehendak Bapa. Apa yang menjadi kehendak Bapa, apa yang menjadi rencana Bapa, apa yang menjadi tujuan Bapa bagi dunia, Yesus kerjakan. Yesus nyatakan, Yesus perbuat. Dan jika tentang siapa duduk di sisi kiri dan kanannya, tentang akan terjadi akhir zaman, Yesus tidak memberitahukan, karena memang hal itu belum diberikan oleh Bapa kepadanya. Pada kedatangan yang pertama tentunya. Tetapi hal itu berbeda ketika Yesus pada kedatangan yang kedua.
Di sini penting untuk dicatat, untuk direnungkan, untuk dipikirkan. Pada kedatangan pertama, Yesus tidak dapat menentukan siapa duduk di sisi kiri dan kanan. Dan Yesus tidak tahu kapan akhir zaman akan terjadi. Pertanyaannya, mengapa? Alasannya adalah karena otoritas untuk hal tersebut, untuk menentukan di sisi kiri dan kanan, untuk kapan akhir zaman, belum diberikan Bapa kepadanya. Belum dinyatakan oleh Bapa kepadanya. Dan ia mengajarkan sesuai dengan apa yang diberikan Bapa, diberitahukan Bapa, otoritas Bapa kepadanya. Ini yang harus dipahami di sini. Ini berbicara kedatangan yang pertama. Maka bagaimana dengan kedatangan yang kedua? Apakah tetap sama? Tidak berkuasa menentukan di sisi kiri dan kanan dan tidak tahu akhir zaman itu. Berbeda. Pada kedatangan yang kedua, berbeda kondisinya, berbeda konteksnya dengan kedatangan yang pertama. Mari kita melihat bagian-bagian dalam ayat-ayat firman Tuhan ini. Kedatangan yang pertama itu berbicara tentang bahwa Yesus datang untuk melakukan kehendak Bapa di surga, menyelesaikan pekerjaannya. Apa itu? Mendamaikan, menebus, mengampuni, menyelamatkan, memberikan teladan etika dan moral, mengadakan mujizat. Bahkan dikatakan bahwa dia turun dari surga untuk melakukan kehendak Bapa, bukan untuk kehendaknya sendiri. Jadi benar, pada kedatangan yang pertama, Yesus mengajarkan, Yesus mengerjakan sesuai dengan waktu dan kehendak Bapa. Ini yang harus dicatat. Bahwa Yesus mengerjakan, Yesus mengajarkan apa yang telah Bapa berikan, sesuai dengan waktu Bapa. Artinya bahwa benar-benar Yesus taat sempurna kepada Bapa yang darinya dia berasal, yang olehnya dia diutus. Tetapi pada kedatangan yang kedua, ada sesuatu hal yang luar biasa. Dan ini kelanjutan dari kedatangan yang pertama. Itu yang harus dipahami. Kelanjutan dari kedatangan yang pertama, yaitu kedatangan yang kedua. Maka dikatakan oleh Yesus dalam Yohanes 5:22, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Kapan penghakiman itu diberikan? Kepada Yesus. Pada kedatangan yang kedua. Karena pada kedatangan yang kedua lah, Yesus menjadi hakim yang adil, yang menentukan siapa masuk surga, masuk neraka. Yang menentukan siapa duduk di kiri dan kanan dan seterusnya. Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi kedatangan Yesus yang kedua jelas menjadi hakim. Ini menentukan sekali. Yohanes 8 ayat 16, dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Matius 16 ayat 27, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itulah, Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Bisa dibandingkan Matius 25 ayat 31 dan Matius 19 ayat 28. Jadi kita melihat konteks kehadiran Yesus pada kedatangan yang pertama dengan konteks kehadiran Yesus pada kedatangan yang kedua. Ada perbedaan, tetapi berkesinambungan menjadi satu kesatuan. Kedatangan yang pertama, Yesus memberikan pengampunan dosa, memberikan keselamatan, memberikan pendamaian, memberikan kelepasan, memberikan teladan. Tetapi kedatangan yang kedua, Yesus akan menuntut pertanggungjawaban manusia atas apa yang sudah Yesus kerjakan. Orang yang percaya diselamatkan masuk dalam kerajaan surga. Orang yang tidak percaya, maka mereka dihukum dalam penderitaan di neraka selama-lamanya. Jadi, kalau kita mau melihat bagaimana posisi Yesus tentang dua topik tadi, maka harus dilihat pada konteks kedatangan yang pertama dan kedatangan yang kedua. Dan kalau dipikir-pikir juga, mengapa Yesus tidak memberitahukan kapan akhir zaman? Enak men manusia itu kan? Maka manusia itu tinggal melakukan kejahatan sebebas-bebasnya, begitu sudah dikasih tahu besok, bertobat semua, begitu. Tetapi tidak, bukan begitu cara kerja Allah. Cara kerja Allah menurut waktu Allah, menurut kehendak Allah. Dan Yesus taat kepada kehendak Bapa. Apalagi kita manusia, apa hak kita ingin mengatur Tuhan? Kan tidak mungkin. Kita hanya taat
taat, kita hanya mau tunduk kepada apa yang sudah direncanakan oleh Bapa. Mari kita melihat beberapa ayat yang akan saya tunjukkan untuk lebih memperjelas pemahaman kita tentang topik tersebut. Yohanes 14 ayat 3, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Perhatikan di sini, tempat Yesus berada menjadi tempat kita berada, dan Yesus yang membawa kita. Artinya kepada Yesus telah diberikan otoritas untuk menentukan siapa duduk di sisinya. Tetapi ini pada kedatangan yang kedua, bukan pada kedatangan yang pertama. Yohanes 5 ayat 22, 27, 30 jadi dikatakan, Allah telah memberikan kuasa mutlak kepada Yesus untuk menghakimi manusia, dan penghakiman Yesus adil, sempurna adanya. Yohanes 8 ayat 16, penghakiman Yesus adil dan benar, penghakiman Yesus bersama dengan Bapa di surga. Rasul 10 ayat 42, Yesus ditentukan Allah menjadi hakim atas orang hidup dan orang mati, bukan orang mari ya, orang mati. 2 Timotius 4 ayat 1 dan 8, Yesus Kristus hakim yang adil, yang akan menghakimi orang hidup dan yang mati, dan menentukan pahala mahkota bagi orang percaya. Bisa dibandingkan 1 Petrus 4 ayat 5. Jadi jelas sekali, memang pada kedatangan yang pertama siapa duduk di kiri dan kanan, siapa, kapan hari akhir zaman terjadi, belum diberitahukan oleh Bapa. Karena tugas Yesus pada kedatangan yang pertama adalah memberikan pengampunan dosa, memberikan pendamaian, memberikan keselamatan, memberikan ajaran, memberikan janji, mengadakan mujizat, dan itulah yang Bapa berikan kepadanya. Tetapi kelak dia akan datang pada kali yang kedua, akan melangsungkan apa yang sudah dikerjakan, apa yang sudah dijanjikan pada kedatangan yang pertama. Sungguh luar biasa kebenaran ini. Jadi dari zaman nanti Yesus disebut sebagai Raja, juga disebut sebagai Tuhan atau Tuan atas segala Tuhan. Itu berarti semua kepemimpinan lainnya akan ditaklukkan atau dimusnahkan. Dan Yesus sendiri yang akan memerintah. Pemerintah menjadi pemerintah tertinggi, yaitu sebagai Raja dan Tuan atas seluruh bumi. Tidak ada kekuatan apapun, tidak ada Raja dan tidak ada Tuan manapun yang dapat menang atau mampu menentang Yesus. Itu jelas. Dan itu dikatakan Yesus dalam Matius 28 ayat 18, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Hal ini bisa dibandingkan Ibrani pasal 1 ayat 3, 1 Petrus 3 ayat 22, Wahyu 1 ayat 15, dan Wahyu 5 ayat 12 sampai dengan ayat 13. Jadi sungguh luar biasa tentang Yesus nanti ketika datang kali yang kedua. Matius 24 ayat 30, pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit. Dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan, di langit, dengan segala kekuasaan dan kemuliaan. Jadi kedatangan pertama itu melalui rahim Maria, firman jadi manusia. Dan di dalam kemanusiaan Yesus, dia melakukan secara sempurna apa yang menjadi tugas dan kehendak Bapa. Tetapi setelah dia naik ke surga, kedatangannya berbeda. Dia datang dalam kemuliaan. Kedatangan yang pertama, dia datang menjadi manusia, mengambil rupa setara dengan manusia yang berdosa. Tetapi kedatangan yang kedua, dia datang dalam kemuliaan. Dan ini menjadi pengharapan kita. Mari kita melihat lagi Filipi 2:9-11. Allah sangat meninggikan Yesus dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Jelas bahwa Yesus sudah berkuasa ketika kedatangan yang kedua. Jadi kekuasaan Yesus pada kedatangan yang pertama dengan kekuasaan Yesus kedatangan kedua dikatakan kelihatan berbeda. Tetapi kedatangan pertama disempurnakan, dinyatakan dengan kemuliaan pada kedatangan yang kedua. Kedatangan yang pertama sudah luar biasa, tetapi yang kedua lebih luar biasa lagi. Saya katakan ya, Allah membangkitkan Yesus dari antara orang mati dan menempatkannya di atas segala sesuatu, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kakinya, kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia, yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Jadi kita melihat
keutamaan Yesus baik dalam kedatangan yang pertama dan keutamaan Yesus juga nanti akan terlihat pada kedatangan kali yang kedua. Ini sebuah kesempurnaan tentang pribadi Yesus yang sungguh membuat kita terkagum-kagum, takjub akan kebenaran dan keagungan Yesus yang begitu luar biasa. Jadi saya akan menunjukkan di bawah ini merupakan keutamaan gelar raja bagi Yesus yang membedakan gelar raja yang ada di dalam sejarah. Ini yang harus perlu. Yesus berhak atas kerajaan Allah di dunia. Ia Adam yang akhir yang menghidupkan serta mengalahkan dosa dan maut. Di situ ya, Yesus Kristus adalah Raja, Tuhan yang berdaulat atas segalanya. Ayat-ayatnya ada Efesus 1 ayat 2, Kolose 2 ayat 10, 1 Korintus 15 ayat 24, sampai 28, Wahyu 1 ayat 5. Yesus Kristus adalah Raja kemuliaan, Matius 24 30, Matius 25 ayat 31, dan Wahyu 5 12. Jelas sekali itu dikatakan. Yesus Kristus adalah Raja setia yang benar. Wahyu 17 ayat 4, Wahyu 19 ayat 11, Yeremia 23 ayat 56, Ibrani 1 ayat 8, Ibrani 10 ayat 23, dan seterusnya. Kita melihat ya, Yesus Kristus adalah Raja yang mengembalakan umatnya. Yesus Kristus adalah Raja yang menyelamatkan umatnya. Yesus Kristus adalah Raja damai. Yesus Kristus adalah Raja yang kalahkan semua musuhnya. Yesus Kristus adalah Raja yang menghiburkan umatnya. Jadi, Yesus akan datang menjadi Raja di atas segala raja. Kerajaannya sempurna. Dan pada saat itulah kekuasaan mutlak di bumi di sorga nyata diberikan oleh Bapa kepada Yesus. Jadi, orang yang mengatakan bahwa Yesus tidak tahu kapan akhir zaman, Yesus tidak berkuasa menentukan siapa yang duduk di sisi kiri dan kanannya. Kenapa? Karena orang-orang itu tidak mengerti tujuan kedatangan yang pertama dengan kedatangan yang kedua. Mereka bertanya tentang tujuan kedatangan yang kedua di dalam kedatangan yang pertama. Itu sebuah pertanyaan yang tidak memahami kebenaran. Tetapi mari kita melihat tujuan kedatangan Yesus yang pertama dengan tujuan kedatangan Yesus yang kedua, yang adalah satu kesatuan, dan kedatangan yang kedua kesempurnaan dari kedatangan yang pertama. Dengan demikian, apa yang menjadi pertanyaan kaum polemikus, maka hari ini sudah kita jawab secara tuntas. Jadi saya mau tegaskan bahwa Yesus bekerja sesuai otoritas, sesuai dengan waktu yang diberikan oleh Bapaknya. Dan ini menunjukkan Yesus taat sempurna kepada Bapa. Yesus benar-benar tunduk kepada Bapa yang darinya dia berasal. Dan dia tahu bahwa dia mengerjakan seluruh kehendak Bapa di surga. Terpujilah Tuhan, inilah kebenaran yang bisa saya bagikan. Kiranya